pertanyaannya pemirsa, why gitu? Kenapa ya STY ini dipecat begitu? Nah, rekan Maria akan memaparkannya untuk Anda dalam kajian di Atlas di siang hari ini. Maria, silakan. Baik, terima kasih Anggi. Yaitulah pertanyaan kita semua ya, pertanyaan warga masyarakat Indonesia, bahkan sampai public figure pun juga mempertanyakan mengapa, ada apa, kenapa tiba-tiba. Nah, mari kita bahas pemirsa, karena memang pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong ini resmi dipecat sebagai manajer kepala skuad Garuda mulai 6 Januari 2025 alias kemarin. Pelatih berjuluk STY itu telah mengasuh skuad Garuda sejak Januari 2020 dan kontraknya sebenarnya baru diperpanjang hingga 2027, artinya sudah 5 tahun STY menaungi tim Garuda. Apa yang terjadi dan siapa penggantinya? Berikut kita simak sejumlah faktanya yang sudah kami kemas dalam infografis STY atau Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI. Sebenarnya kemarin publik itu dikagetkan dengan keputusan yang tiba-tiba dari PSSI yang memecat STY. Padahal ternyata Juni lalu PSSI ini baru saja memperpanjang kontrak dengan STY hingga 2027. Makanya banyak publik yang kaget. Namun menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pertimbangan pemecatan STY sebenarnya sudah muncul sebelum bertanding lawan China pada Oktober 2024 pada kualifikasi Piala Dunia. Dan saat itu China atau Tiongkok unggul 2-1 atas Indonesia. Hanya saja PSSI menunggu sampai waktu yang lebih tepat karena saat itu skuad Garuda masih memiliki sejumlah pertandingan kualifikasi Piala Dunia lanjutan. Lantas apa sih alasan dari PSSI? Memang tidak ada alasan yang benar-benar dibicarakan secara detail atau diungkap secara detail oleh PSSI. Tapi dari pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu menyatakan bahwa membutuhkan pelatih yang bisa mengkomunikasikan strategi kepada pemain. Berarti kesepakatan strategi menjadi poin pertama. Kemudian juga membutuhkan pelatih yang bisa berkomunikasi lebih baik dengan pemain. Ada masalah komunikasi juga ternyata pemirsa. Kemudian implementasi program ini juga sempat disinggung. Karena memang saat memperpanjang kontrak, maka STY ini juga memberikan program baru untuk timnas Indonesia ke depannya. Nah, kemudian yang juga beberapa kali diutarakan adalah dinamika dengan pemain. Pemain ini banyak ya pemirsa, tapi yang beberapa kali diutarakan atau coba diungkapkan dan beredar di media massa adalah dinamika dengan pemain naturalisasi alias pemain diaspora Indonesia yang memang memiliki masalah komunikasi. Karena kalau kita tahu ya STY ini punya dua translator. Jadi translate yang pertama adalah dari bahasa Korea ke bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu juga yang membuat sedikit ada dinamika komunikasi dan lain sebagainya dengan para pemain. Kemudian kita juga punya informasi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyatakan alasan selengkapnya mengapa terjadi pemecatan ini. Berikut ini pemirsa. Perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini harus lebih merata. Ya, jadi tidak ada pemain juga yang terjebak pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya itu bukan judgement yang baik. Ya, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai sebuah komposisi yang satu. Sama di sepak bola itu yang paling berat ya memang intangible atau sesuatu yang tidak terukur. Salah satunya ya teamwork itu, kekompakan antara pemain, pelatih. Ya, PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih itu paling dinamika yang tentu menjadi tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Itu tadi pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bisa kita tafsirkan mengenai alasan-alasan STY dipecat ini. Nah, tapi pemirsa tidak bisa dipungkiri bahwa saat STY melatih para pemain Timnas Republik Indonesia, banyak sekali capaian atau prestasi yang digapai oleh Timnas Republik Indonesia, mulai dari terlepasnya kutukan Timnas RI dari Australia hingga posisi Timnas RI di kancah dunia. Bahkan pria asal Korea Selatan tersebut mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia walaupun sebenarnya belum peroleh piala. Beragam pujian dilayangkan ke pelatih berusia 53 tahun tersebut. Di awal 2024 peringkat Republik Indonesia misalnya, peringkat Indonesia ini pada FIFA berada di angka 146. Pada akhir 2024 peringkat kita ini justru melesat, yakni berada di posisi 127 FIFA dengan perolehan 1.133 poin atau naik 19 peringkat dalam setahun. Nah, tren
peningkatan peringkat timnas ini memang terlihat nyata saat dilatih STY setelah sebelumnya pada 2020 berada di peringkat 173 FIFA. Inilah capaian-capaian dari STY sejauh ini selama 5 tahun menaungi tim Garuda kita. Lalu apa tanggapan dari para pemain tim Garuda? Kita akan lihat beberapa tanggapan pemain. Kita punya yang pertama pemirsa dari Marcelino Ferdinand. Nah, Marcelino Ferdinand ini mengunggah Instagram story dan mengatakan, "Boss, just wanna say thank you for everything you've been done and see you in the future." Karena kita tahu memang ada kedekatan tersendiri antara striker Marcelino Ferdinand dengan STY ini. Dan kita juga punya dari Justin Hubner yang merupakan pemain bek tengah Indonesia. Bahkan Justin ini mengatakan bahwa grateful for everything we achieved together because you took me and Indonesia to another level. Artinya saya bersyukur berada di sini. Kita sudah bisa menggapai banyak hal karena Indonesia dan you took me. Kamu bisa membawa saya dan Indonesia ke level yang lebih tinggi. Itu adalah masuk dari Justin Hubner. Dan juga beberapa ucapan selamat tinggal dan terima kasih untuk STY ini. Itu adalah sejumlah ibaratnya apresiasi yang diberikan oleh tim pemain Indonesia kita. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang akan menggantikan Shin Tae-yong ini, pemirsa? Nah, kemarin itu saat konferensi pers PSSI, itu juga muncul nama-nama ini sebenarnya. Nah, yang pertama itu adalah Patrick Kluivert, kemudian Louis van Gaal, dan juga ada Giovanni van Bronckhorst. Mereka bertiga ini adalah berkebangsaan Belanda atau pelatih asal Belanda. Dan itu memang salah satu yang menjadi faktor mengapa tiga nama ini muncul atau tiga nama ini masuk ke dalam bursa jajaran pelatih. Karena memang menurut saat ini adalah timnas Indonesia kita, naturalisasi kita tuh kebanyakan dari Belanda. Dan sehingga butuh mungkin pendekatan dan komunikasi yang lebih baik. Artinya Indonesia atau PSSI belajar dari kesalahan yang ada saat ini dan mencoba mengakomodirnya lewat pelatih-pelatih dari Belanda. Nah, tapi media-media luar ini sebenarnya sudah mendapatkan konfirmasi yang bisa dibilang cukup meyakinkan ya jika Patrick Kluivert lah yang terpilih untuk menggantikan STY. Salah satunya dari jurnalis olahraga Italia yang mengatakan bahwa Patrick Kluivert has signed in as new Indonesia head coach. Deal done. Artinya dealnya ini sudah done, sudah selesai, sudah fix gitu ya. Bahwa nanti akan ada 2 tahun percobaan dan 2 tahun melatih. Itu adalah kontrak yang diketahui saat ini yang dimiliki oleh Patrick Kluivert dan Indonesia. Bahkan foto dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Patrick Kluivert ini juga sudah beredar pemirsa di media sosial. Jadi kita tinggal tunggu saja tanggal mainnya, tanggal 12 sampai PSSI mengumumkan secara resmi sebenarnya siapa yang terpilih dari 3 nama itu, meskipun condongnya yakinnya adalah ke Patrick Kluivert. Nah, kalau begitu kita akan lihat siapakah Patrick Kluivert ini ya pemirsa ya. Jadi ternyata Patrick Kluivert ini kalau misalnya banyak yang belum mendengar sosoknya adalah sebenarnya ia tuh berkarir sebagai pemain di Ajax Amsterdam, kemudian di FC Barcelona hingga AC Milan. Nah, itu adalah 3 klub yang menaunginya saat sebagai pemain. Dan sejauh itu dia bisa mencatatkan 79 caps dan 40 gol sebagai pemain di timnas Belanda. Yaitu pada periode 94 sampai 2004. Nah, kemudian sebenarnya Patrick ini lebih banyak berkarir sebagai asisten pelatih. Dia juga pernah menjadi asisten pelatih dari Louis van Gaal saat itu, baik di timnas maupun di klub di Ajax Amsterdam. Nah, kemudian dia juga lebih banyak menjadi pelatih kepala di tim-tim muda. Nah, itulah tadi mengenai sosok Patrick Kluivert yang katanya diduga-duga kuat akan menjadi pengganti dari Shin Tae-yong. Pemirsa, seperti pergantian pelatih di negara-negara lain, gejolak pro dan kontra pun juga terjadi di Indonesia. Namun apapun itu, keputusan sudah diambil oleh PSSI dan Esko. Mari kita terus dukung dan kawal langkah yang memang terlihat beresiko ini karena di tengah tahapan kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung kembali 2 bulan lagi. Namun kita harus percaya bahwa ini semua demi kemajuan sepak bola Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.